Halo semuanya, nama saya Arumi Ranaini dan saya sangat senang bisa tampil di depan kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Di sini saya akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita lakukan, tapi memiliki dampak yang besar, yaitu privasi di era media sosial. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini siapa yang pernah menyesal memposting sesuatu di media sosial? Atau mungkin pernah merasa postingan lama kita terlalu cringe? Kita pasti pernah. Nah, dari pengalaman ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam bagaimana kita bisa berbagi dengan bijak tanpa merugikan diri sendiri. Media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, khususnya generasi Z yang tumbuh besar dengan perkembangan teknologi. Media sosial bukan hanya tempat untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk membentuk identitas diri, berbagi pengalaman, dan bahkan mencari pengakuan. Namun, dalam praktiknya, banyak di antara kita yang jatuh ke dalam fenomena yang disebut oversharing. Kecenderungan untuk membagikan informasi pribadi secara berlebihan ini bisa beresiko bagi kita semua, baik secara sosial maupun pribadi. Menurut Juna, persepsi Genji mengenai overshare di media sosial, fenomena oversharing ini tidak hanya meningkatkan exposure kita di dunia maya, tetapi juga dapat berujung pada masalah serius, seperti pelanggaran privasi, pencurian identitas, dan bahkan gangguan mental. Mungkin saat ini kita merasa nyaman berbagi, tapi tidak sadar bahwa informasi tersebut bisa disalahgunakan. Maka hari ini, saya di sini ingin membahas dengan kalian mengenai pentingnya mengelola media sosial. Kita akan melihat 3 hal utama. Pertama, kesadaran privasi itu penting. Kedua, oversharing membawa risiko nyata. Dan ketiga, langkah sederhana menjaga keamanan digital kita. Baik, kita mulai dari yang pertama, pentingnya kesadaran privasi. Privasi adalah hak dasar kita sebagai manusia. Tetapi di era media sosial, batas antara yang pribadi dan yang publik menjadi kabur. Menurut data Privasi Index 2023, pelanggaran privasi di media sosial meningkat sebesar 35% dalam 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita sering berada di posisi rentan. Dan menariknya, dari 80% orang yang peduli privasi, hanya 25% yang benar-benar mengubah pengaturan akun mereka. Maka, penting untuk kita memahami bahwa privasi bukan hanya soal apa yang kita bagikan, tetapi juga siapa yang dapat mengakses informasi itu. Kesadaran ini membantu kita lebih bijak dalam berbagi, terutama di platform yang terus berkembang. Kesadaran privasi adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita dari resiko yang tak terlihat. Kedua, resiko oversharing. Oversharing mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar. Ada beberapa resiko serius oversharing, yaitu pertama, ancaman privasi. Membagikan data seperti alamat atau kegiatan pribadi membuka peluang seperti penipuan dan pencurian. Kedua, resiko peretasan. Informasi pribadi di media sosial bisa digunakan peretas untuk tujuan kriminal. Ketiga, dampak pada kesehatan mental. Saat unggahan kita tidak mendapatkan respon yang diharapkan, ini bisa memicu stres dan rasa tidak aman. Menurut psikolog Lizzie Marelli, oversharing sering dipicu oleh emosi atau keinginan menunjuk status tertentu. Namun, tekanan lalu terhubung justru membuat kita rentan terhadap dampak negatif. Risiko oversharing adalah pengingat bahwa kita perlu berhenti sejenak dan berpikir sebelum berbagi. Ketiga, cara menghindari oversharing dan melindungi privasi. Jika oversharing adalah masalah, maka bijak berbagi adalah solusi. Ada beberapa langkah praktis untuk melindungi privasi kita di media sosial.
Pertama, pikir ulang sebelum posting. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah informasi ini perlu dibagikan? Kedua, gunakan pengaturan privasi. Maksimalkan pengaturan akun untuk membatasi siapa yang bisa melihat unggahan kita. Ketiga, selektif mengikuti tren. Jangan FOMO, karena tidak semua tren layak diikuti. Keempat, pahami jejak digital. Ingat bahwa apa yang kita bagikan mungkin ada selamanya. Melindungi privasi adalah tanggung jawab kita sendiri. Langkah kecil ini bisa membuat perubahan besar. Jadi, hari ini kita sudah membahas pentingnya kesadaran privasi, resiko oversharing, dan cara melindungi diri di media sosial. Ada 3 poin utama yang perlu saya tegaskan, yaitu pertama, kesadaran privasi adalah langkah pertama untuk melindungi diri. Kedua, oversharing membawa resiko nyata yang sering diabaikan. Ketiga, dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga keamanan digital kita. Nah, sekarang sebelum kita memposting sesuatu, mari berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini sesuatu yang benar-benar perlu saya bagikan? Dengan melindungi privasi kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.